Salam sejahtera bagi kita sekalian, Shalom. Senang berjumpa dengan semua pemirsa di mana saja Anda berada. Kami dari Gereja Masih Advent Hari ke-7, daerah Misi Bola Mongondo, Modinding dan Gorontalo, merasa bersyukur kepada Tuhan oleh karena ibadah online Pelangi Kasih boleh berjalan dari malam pertama sampai pada malam ke-13 ini. Saudara, kami berterima kasih untuk semua pemirsa yang sudah mengambil bagian dalam mengikuti ibadah online ini. Semoga dengan kebersamaan kita selama 2 minggu ini akan menjadi berkat bagi kita sekalian dan boleh memberikan kekuatan iman bagi kita. Dari malam ke malam seri pembahasan sudah disampaikan. Dan malam yang terakhir ini, pembahasan saya adalah berkat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, sebelum kita melanjutkan pembahasan ini, saya mengajak kita tunduk kepala dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami sangat bersyukur oleh karena pada malam yang terakhir ini, kami boleh bersama-sama lagi dalam ibadah online Pelangi Kasih. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan mempelajari firman. Kami sangat membutuhkan pertolongan kuasa Roh Kudus. Karuniakan bagi kami, sanggupkan kami untuk mengerti kebenaran ini. Dan bukalah pikiran kami, agar supaya mengerti kebenaran firman Tuhan. Bukalah telinga kami supaya dapat mendengar akan firman-Mu. Bukalah hati kami supaya dapat diisi dengan kebenaran firman-Mu, sehingga iman kami dikuatkan. Kami dibawa hidup lebih dekat dengan Tuhan dan siap bertemu dengan Tuhan manakala Tuhan datang. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengar akan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pembahasan kita malam hari ini dari berita pengharapan adalah berkat menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudara, mari kita lihat dasar pembahasan daripada judul ini. Berkat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam Kolose pasal 2 ayatnya yang ke-6. Dia katakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ketika Rasul Paulus mengirim surat kepada jemaat Kolose, dia sangat gembira oleh karena dia bersyukur oleh karena jemaat ini mereka tetap setia kepada Tuhan. Itulah sebabnya dia meneguhkan iman mereka. Dia katakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Saudara, saya garis bawahi, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Ada 4 pertanyaan dari kalimat ini, saudara, yang menjadi pembahasan saya malam hari ini. 4 itu adalah yang pertama, mengapa kita harus menerima Yesus? Pertanyaan kedua, apakah berkat bila kita menerima Yesus? Pertanyaan yang ketiga adalah bagaimana kita hidup setelah menerima Yesus. Pertanyaan yang keempat adalah bagaimana kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari saudara kita mulai dengan pembahasan yang pertama. Mengapa kita harus menerima Yesus? Kolose pasal 2 ayat 9 dan 10 dia katakan, sebab Dia di dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Saudara, Yesus Kristus secara jasmania dipenuhi dengan kealahan. Yesus Kristus yang telah menjelma menjadi manusia, Dia sebenarnya adalah Allah secara penuh. Lalu dia katakan bahwa Dia kepala semua pemerintah dan penguasa. Dia adalah penguasa seluruh bumi ini.
Dia adalah penguasa seluruh jagat raya. Dan dia adalah pemerintah untuk segalanya. Itulah sebabnya saudara, mengapa kita harus percaya kepadanya. Rasul Yohanes di dalam 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Dia katakan, pada mulanya adalah firman. Saudara lihat ini, kalimat ini sama dengan Kejadian pasal 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi. Di sini Yohanes memperkenalkan Yesus, dia katakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah pada waktu penciptaan, bahwa firman itu bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Tanpa firman itu tidak ada pun yang jadi. Itu berarti bahwa dia adalah salah satu kealahan yang telah menciptakan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dia yang telah menciptakan seluruh jagat raya ini. Dan saudara, firman yang disebutkan di sini, dalam ayat yang ke-14 dia katakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara, firman yang disebutkan sebagai Allah itu, dia telah menjelmah menjadi manusia. Dia hidup di antara kita manusia. Dia mengajarkan kebenaran itu kepada manusia. Dia mengajarkan tentang kasih Allah. Dia mengajarkan tentang rencana-rencana keselamatan. Dia juga mengajarkan bagaimana menurut dan setia. Dia memberikan teladan kepada manusia. Dia menderita bersama dengan manusia. Bahkan juga dia rela mati untuk menebus manusia dari dosa dunia ini. Dan dia menjadi juru selamat. Dia bangkit, lalu dia pergi ke surga, menyediakan tempat bagi kita. Dan dia berjanji dia akan datang kembali untuk menjemput saudara dan saya, dan membawa kita ke tempat yang dia sediakan, yaitu di dalam kerajaan surga. Itulah sebabnya saudara, kenapa kita harus menerima dia. Yohanes 14 ayat 6 dia katakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, Yesus katakan, akulah jalan. Kalau dia itu jalan, mari kita ikut dia. Kalau dia jalan ke timur, kita ikut jalan ke timur. Kalau kita sebagai pengikut Yesus, dia jalan ke timur, kita ikut ke timur. Jangan dia jalan ke timur, kita jalan ke barat, saudara. Dia melakukan ini, kita lakukan yang lain. Lalu dia katakan, dia itu adalah kebenaran. Karena Yesus itulah kebenaran, maka kita melakukan kebenaran-kebenarannya. Saudara, dalam Yohanes 17 ayat 17, dia katakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, karena firman-Mu adalah kebenaran. Firman Tuhan ini adalah kebenaran Kristus. Ketika kita menerima dia, kita harus hidupkan kebenaran-kebenaran ini. Kemudian saudara, dia juga yang memiliki hidup. Kalau kita percaya dan menerima dia, saudara, kita akan menikmati hidup. Dan walaupun kita sudah mati, Tuhan sanggup untuk memberikan kehidupan kepada kita. Kenapa? Oleh karena hidup ada di tangan Tuhan. Dan dia katakan bahwa tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, di manakah tempat Bapa itu? Bapa itu ada di dalam kerajaan surga. Kita tidak bisa sampai ke surga kalau tidak melalui Yesus. Karena hanya Yesus itulah jalan kebenaran dan hidup. Hanyalah Yesus yang menjadi pintu untuk ke surga, saudara. Itulah sebabnya mari kita menerima dan percaya dia. Yang kedua, apakah berkat bila kita menerima Yesus Kristus? Yohanes pasal 21 ayat 12.
Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Saudara, ini dia katakan, semua orang yang menerimanya. Lalu dia katakan, yaitu mereka yang percaya. Jadi menerima dia adalah kita harus percaya kepadanya. Kita harus menyerahkan diri kepadanya. Kita terima Yesus di dalam hidup kita. Kita harus memiliki iman kepadanya. Dan mereka yang menerima dia akan diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Oh puji Tuhan saudara. Dia akan memberikan kuasa kepada kita. Dia katakan, mereka diberinya kuasa. Kuasa dalam bahasa Inggris adalah power. Kata kuasa yang disebutkan di dalam 1 Yohanes, di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12, itu sama dengan dalam Matius pasal 28 ayat 18. Pada waktu Yesus bersama dengan murid-murid di Bukit Zaitun, terakhir saudara, dia akan naik ke surga. Dan dia memberikan pesan kepada murid-murid. Lalu dia katakan demikian. Dalam Matius 28 ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ini kata kuasa saudara, yang diberikan kepada Yesus adalah wewenang otoritas, di mana saudara dia berkuasa untuk seluruh jagat raya ini. Bukan hanya di bumi tapi seluruh sampai di dalam kerajaan surga. Yesus berkuasa. Lalu saudara, di dalam bahasa Inggris, dalam Yohanes 1 ayat 12 dan Matius 28 ayat 18, sama dia sebutkan power. Tapi saudara, di dalam bahasa Yunani, dia menyebutkan juga kedua kata itu adalah exousia, menggunakan kata yang sama. Power yaitu dalam bahasa Yunani exousia. Exousia artinya saudara, dia memiliki kuasa untuk memilih, kebebasan untuk melakukan sesuka hati, kekuatan otoritas atau pengaruh dan hak istimewa. Lalu saudara dia punya kekuatan aturan atau pemerintahan. Jadi saudara dia punya kebebasan untuk menentukan. Dia punya kebebasan untuk melakukan sesuka hati. Apa saja yang dia bisa buat saudara. Tapi saudara dia melakukan bukan berarti melakukan dosa. Tapi dia melakukan apa saja untuk menyenangkan Bapaknya. Lalu saudara dia punya kekuatan otoritas. Maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Jadi saudara, ketika kita diberikan kuasa, kita menjadi anak jaga kepada Bapaknya di dalam rumahnya. Dia tidak akan pernah hitung berapa dia sangat gembira saudara. Dia berkorban untuk Allah. Saudara, kalau dia sudah menjadi anak, dia adalah pewaris. Seluruh kekayaan surga adalah menjadi bagiannya. Lalu saudara yang berikut kisah para rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu. Karena kalau kita menerima Yesus, Yesus akan memberikan Roh Kudus. Dan ketika kita memiliki Roh Kudus, kita akan memiliki kuasa. Ya, kita akan memiliki kuasa. Ini kuasa saudara, dalam bahasa Yunani dia sebut dunamis. Kalau tadi saudara exousia, ini dunamis. Apa artinya dunamis saudara? Kekuatan yang melekat, kekuatan yang berada dalam sesuatu yang berdasarkan sifatnya, atau yang diberikan dan diajukan seseorang atau sesuatu kekuatan. Kekuatan moral dan keunggulan jiwa. Jadi dia punya kekuatan moral saudara, ini itu dinamis. Dia memiliki keunggulan jiwa. Dia memiliki kuasa oleh karena sifat dasarnya itu saudara.
sama dengan batu keras karena sifat dasarnya adalah keras, saudara. Lalu dia memiliki kekuatan dan pengaruh yang luar biasa. Kemudian kekuatan yang terdiri atau bertumpu pada pasukan. Oh, dia punya power, saudara, dunamis. Lalu saudara, kekuatan untuk bekerja, kekuatan untuk bertahan, kekuatan untuk berjuang, kekuatan untuk mengalahkan dan menghancurkan. Dunamis, saudara, itu dari kata dinamo atau dinamit. Menghancurkan satu gunung yang besar, saudara. Batu gunung yang besar hanya menggunakan dengan dinamit kecil. Batu gunung, saudara, bisa hancur kalau kita menggunakan dinamit. Dinamit itu, saudara, akan diberikan kepada kita. Kita memiliki kekuatan untuk bekerja, saudara. Kita memiliki kekuatan untuk bertahan. Kita memiliki kekuatan untuk berjuang. Dan kita bisa memiliki kekuatan untuk menang, saudara. Itulah sebabnya kita tidak perlu takut. Kalau kita menerima Yesus, Yesus akan memberikan kuasa itu kepada kita, saudara. Kita punya power, kita punya kekuatan yang luar biasa. Kemudian, saudara, ya, berkat yang berikut, dia katakan, Roma pasal 8 ayat 1, demikianlah sekarang. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Kalau kita percaya kepadanya, kita menerima Yesus Kristus, tidak akan ada lagi penghukuman, saudara. Roma 8 ayat 2, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi, saudara, Yesus membebaskan kita dari kuasa dosa ini. Lalu Roma 8 ayat 33 sampai 34. Siapa yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Saudara, kita tidak perlu takut. Walaupun saudara kadang-kadang ada tuduhan dan lain sebagainya. Kita sebagai orang-orang hukuman. Karena Yesus telah mati untuk kita. Dia telah naik ke surga menghadap Bapa. Dia menjadi pembela kita, saudara. Dia yang telah membela kita. Dia yang telah membebaskan kita dari maut. Lalu, saudara, Yohanes pasal 11 ayat 25 sampai 26. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Yesus berkata kepada Marta ketika Lazarus meninggal, saudara. Udah 4 hari. Lalu, saudara, Marta katakan, kalau engkau ada di sini pasti dia tidak mati. Tapi Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang menerima aku, barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jadi, saudara, walaupun orang mati, kalau orang percaya dan terima dia, saudara, orang akan hidup kembali karena hidup adalah miliknya. Setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadanya, kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya. Saudara, ini dia katakan tidak akan mati selama-lamanya. Artinya ada pengharapan untuk kebangkitan. Pada waktu Yesus datang, dia akan mampu mengembalikan hidup itu kepada kita, saudara. Asalkan kita percaya dan menerima dia. Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kalau kita terima Yesus, Yesus datang dalam hidup ini, berkat rohani. Hidup kita akan dipenuhi dengan damai sejahtera, kesentosaan. Kita akan punya sukacita, saudara. Kita akan sangat bahagia di dalam hidup ini. Kita memiliki kekayaan rohani. Bukan berarti bahwa kita juga tidak memiliki kekayaan secara jasmani. Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua.
bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Saudara, artinya sedangkan Yesus Kristus itu adalah hal yang terbesar di surga, dikaruniakan untuk mati bagi kita. Apalagi saudara cuma itu sampai keperluan kecil setiap hari. Oh saudara, itu kecil bagi Tuhan. Itu gampang bagi Tuhan. Asalkan kita menerima Yesus Kristus. Ketika kita menerima Dia, kita menerima seluruh berkat-berkat ini saudara. Yang berikut, bagaimana kita hidup setelah menerima Yesus? Jadi pertanyaan yang ketiga adalah bagaimana kita hidup setelah menerima Yesus. Kembali di Kolose pasal 2 ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Saudara, kalau kita sudah terima Yesus, kita harus tetap di dalam Dia. Ini secara berkelanjutan. Tidak boleh putus saudara. Harus hidup di dalam Dia. Yohanes pasal 15 ayat yang kelima. Siapa yang ada di dalam Kristus saudara, dia akan dapat berbuat apa saja. Dan dia akan berhasil. Dan dia akan menghasilkan buah saudara. Oh luar biasa, puji Tuhan. Jangan putus saudara hubungan kita dengan Tuhan. Kita harus memelihara terus hubungan kita dengan Tuhan. Lalu ayat yang ketujuh. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi saudara, selain kita di dalam Dia, kita juga harus berakar di dalam Dia. Apa artinya saudara berakar? Berakar itu artinya saudara, akarnya akan masuk sampai ke dalam saudara. Dan walaupun datang goncangan angin saudara, dia tidak akan goyah oleh karena akarnya saudara itu kuat. Artinya saudara, kita punya dasar iman ini adalah kuat. Apapun tantangan yang datang, kita tidak dapat digoyahkan. Lalu kita dibangun di atas Dia. Saudara, kita dibangun di atas Dia artinya kita dibangun sesuai dengan kemauan Allah. Satu bangunan saudara, Yesus adalah batu penjuru. 12 murid saudara adalah batu pondasinya. Dan kita adalah batu-batu yang disusun untuk membentuk satu rumah rohani yang indah. Seringkali saudara dalam membangun, ada batu-batu yang tidak sesuai, harus dipotong saudara. Ya kadang-kadang saudara ada ujian, ada tantangan yang kita hadapi. Tapi setelah saudara ditaruh di dalam rumah itu saudara, maka akan membentuk satu bangunan yang indah, kokoh dan kuat. Lalu kita harus bertambah teguh dalam iman yang diajarkan kepada kita saudara. Apa yang sudah kita pelajari, firman Tuhan kebenaran. Saudara, kita harus bertambah teguh, kita harus lebih yakin akan kebenaran ini. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi ketika kita sudah terima Yesus saudara, kita harus selalu memiliki hidup yang bersyukur kepada Tuhan. Walaupun saudara seringkali ada banyak kesedihan yang kita rasakan, tapi kita harus bersyukur dengan berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita setiap saat. Harus melimpah saudara dengan syukur. Lalu di dalam Kolose pasal 2 ayat 8. Hati-hatilah supaya jangan ada orang yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Hati-hati saudara. Iman kita jangan cuma dapat saudara terpengaruh dengan cerita-cerita dongeng, dengan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita harus saudara teguh, itulah sebabnya kita harus belajar akan firman Tuhan. Supaya kita tidak terpengaruh dengan ajaran-ajaran kepalsuan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Lalu yang berikut saudara, 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru.
Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Oh puji Tuhan. Kalau kita ada di dalam Kristus, kita terima Dia, kita percaya kepadanya, kita diampuni, kita dibaharui, kita dianggap sebagai orang yang tidak pernah berbuat dosa. Oh puji Tuhan, saudara, luar biasa. Dan kita akan disebut ciptaan yang baru. Kita mulai hidup baru. Karena itu saudara, mari kita pertahankan hidup baru di dalam Yesus. Yang berikut saudara, pertanyaan yang terakhir adalah, bagaimana kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Yohanes 1 ayat 12 kembali saudara, dia katakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalamnya, namanya. Kita menerima Dia artinya kita percaya kepadanya saudara. Ya, kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Kita harus memiliki iman saudara. Nah bagaimana ini iman ini muncul saudara? Bagaimana kita memiliki percaya kepadanya? Roma pasal 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman ini saudara muncul oleh karena kita dengar firman Tuhan. Oleh karena kita dengar kebenaran firman Tuhan. Oleh karena kita belajar akan firman Tuhan. Saudara, agar supaya saudara kita, iman kita lebih diteguhkan. Kita bertumbuh dalam iman kita. Mari kita belajar akan firman Tuhan. Ya, saat ini saudara, saya menyampaikan firman Tuhan. Dan saudara mendengarkan akan firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Pada waktu saudara hari Pentakosta, kemudian terjadi kecurahan Roh Kudus. Begitu banyak orang yang hadir pada saat itu. Lalu saudara Petrus dia berkhotbah. Dan pada waktu dia berkhotbah, dia ceritakan tentang Yesus Kristus. Lalu saudara di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 36, dia katakan begini. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Paulus perkenalkan Yesus Kristus kepada banyak orang pada waktu itu. Lalu saudara, Kisah Para Rasul 2 ayat 37. Orang-orang banyak mendengar dan berkata, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara? Oh mereka percaya, hati mereka terjamah saudara. Lalu mereka bertanya kepada rasul-rasul, kalau begitu apa yang kami harus perbuat sekarang? Lalu saudara ayat 38 dia katakan, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus Tuhan untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Petrus katakan kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Petrus katakan kamu harus bertobat. Apa artinya bertobat saudara? Bertobat dalam arti dia berubah 180 derajat. Kalau dia berjalan di arah barat dan dia rasa bahwa ini salah, dia harus berbalik 180 derajat saudara dan jalan. Jangan saudara, dia sudah tahu, oh ini salah, tapi dia jalan terus. Itu namanya saudara, berarti dia belum bertobat. Apa yang kita lakukan saudara? Selama ini saya tahu bahwa, oh ini yang benar. Tapi setelah kita belajar firman Tuhan, bahwa ini salah, kita harus berubah saudara. Tinggalkan itu. Alkitab mengatakan, bahwa jangan memasukkan sesuatu yang najis dalam tubuh kita. Bahwa minuman, merokok dan lain sebagainya merusak. Ketika saudara kita tahu bahwa oh ini kok salah.
oh minuman keras itu membahayakan tubuh kita. Kita berubah saudara. Artinya kita bertobat. Kita tinggalkan itu. Dan mari kita jalan di jalan yang benar saudara. Apa yang Yesus ajarkan di dalam firman Tuhan, kita harus terima dan kita ikuti saudara. Itu namanya saudara, kita bertobat. Dan setelah kita bertobat saudara, kita memberi diri dibaptis. Kita memberi diri dibaptis. Saudara, 3 hal yang saya mau sampaikan kepada saudara. Pertama, kita harus percaya kepada Dia. Yang kedua, untuk percaya kita harus belajar firman Tuhan. Setelah kita mengerti, kita percaya. Dan yang ketiga adalah, mari saudara, kita mengikut Tuhan. Dengan cara adalah bertobat. Kita tinggalkan semua yang salah. Dan ikut pada jalan yang benar. Dan saudara, sesudah itu, mari memberi diri untuk dibaptis. Sesuai dengan apa yang Petrus katakan. Mari kita memberi dibaptis. Dibaptis saudara. Kata baptis ini artinya saudara, diselamkan di dalam air. Dimasukkan di dalam air. Ya, ketika dimasukkan di dalam air dan pada waktu dia keluar dari dalam air, dia akan mengalami hidup yang baru. Sama seperti Kristus. Dia mati saudara, dikuburkan. Kemudian dia bangkit. Sama seperti dengan orang yang dibaptis, dia masuk di dalam air saudara, dia matikan dosa, kemudian dia keluar dengan hidup yang baru. Saudara lihat, ada kepala penjara Filipi dibaptis. Peristiwa ini ketika Paulus dan Silas berada di Filipi. Lalu saudara, ada yang sudah menerima kebenaran, yaitu perempuan Lydia. Kemudian saudara, Paulus dan Silas ditangkap oleh karena dia mengajarkan tentang patung-patung berhala tidak boleh. Lalu saudara, dia ditangkap dan dimasukkan di dalam penjara. Mereka masukkan dia di dalam penjara yang paling tengah saudara, dan dijaga ketat. Lalu saudara, pada waktu di dalam penjara, Paulus dan Silas mereka memuji Tuhan. Di tengah malam mereka memuji Tuhan. Lalu ketika mereka berdoa dan memuji Tuhan, tiba-tiba saudara, gedung penjara bergetar. Pintu-pintu terbuka. Narapidana saudara keluar. Termasuk Paulus dan Silas keluar dari penjara saudara. Tapi mereka tidak kemana-mana. Oleh karena saudara, pada waktu itu gelap. Sehingga di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 30 sampai 31. Dia katakan bahwa Paulus kepala penjara, dia ketakutan. Lalu dia datang mengambil obor, lalu membawa untuk melihat akan semua narapidana. Dengan ketakutan dia pergi mencari saudara. Tiba-tiba dia dengar satu suara berkata, "Kau jangan takut, kami ada di sini." Paulus katakan, "Kami ada di sini, kami tidak lari." Lalu saudara, kepala penjara ini, dia pergi menjemput mereka. Dalam ayat 30 dia katakan, ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Saudara, dia bertanya kepada Paulus dan Silas, "Tuan, Tuan, apakah yang aku harus perbuat supaya aku selamat sekarang? Hidup saya terancam sekarang. Apa yang harus aku perbuat supaya selamat?" Apa jawab Paulus saudara? Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Kalau engkau mau selamat, percaya kepada Yesus Kristus, engkau dan seluruh isi rumahmu. Lalu saudara, ayat 32. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan berkata semua orang dan kepada semua orang yang ada di dalam rumahnya.
Jadi mereka mengajarkan mereka, saudara, semua yang ada di dalam rumah. Ayat 33. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Kamu harus percaya. Dan saudara, apa yang dibuat oleh kepala penjara dan seisi rumahnya, memberi diri dibaptis. Lalu saudara, yang berikut, Sida-Sida. Sida-Sida dari Ethiopia dibaptis, saudara. Pada waktu itu dia pergi ke Yerusalem untuk ibadah. Dan pada waktu dia kembali pulang, saudara, Sida-Sida ini adalah kepala perbendaharaan Ratu Kakande di Ethiopia. Lalu saudara, Filipus ada di Samaria. Dan Roh Kudus, saudara, bekerja bagi Roh Kudus, bagi Filipus. Lalu dia katakan, pergi di satu jalan dari Yerusalem ke jalur Gaza. Lalu saudara, dengan gerakan Roh Kudus, Filipus dibawa oleh Roh Kudus. Sampailah dia, saudara, di kereta di mana Sida-Sida itu berada. Pada waktu dia sampai di sana, dia bertanya kepada Sida-Sida, apa yang engkau sedang perbuat sekarang? Saya sedang membaca buku Yesaya 53. Oh. Apakah engkau mengerti apa yang kau baca? Saya tidak mengerti. Bolehkah saya menjelaskan apa yang engkau baca? Oh, silakan. Lalu dia dipersilakan duduk, saudara. Lalu Filipus, saudara, mengajar dia. Setelah dia diajar, saudara, mereka melanjutkan perjalanan. Lalu di dalam ayat 36, Kisah Para Rasul 8 ayat 36. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata Sida-Sida itu, lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Ketika Sida-Sida dia mengerti, saudara, dia percaya, lalu dia katakan, lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Lalu ayat 37. Sahut Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jadi kalau Tuhan percaya, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Lalu di dalam ayat 38, lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu. Dan keduanya turun ke dalam air. Bukan halangan bagi dia. Pekerjaannya, mereka semua melakukan baptisan ini, saudara. Apa sebab? Ada dua hal kenapa mereka melakukan. Yang pertama, Yesus sendiri memberikan teladan baptisan itu. Kemudian dalam Matius pasal 3 ayat 13, maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Ayat 14, tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang telah datang kepadaku. Ayat 15, lalu Yesus menjawab, katanya, kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutnya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka. Dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Ayat 17. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi. Keselamatan harus melalui baptisan. Dan Yesus telah tinggalkan teladan ini. Sebab dia katakan bahwa supaya menggenapkan seluruh kehendak Allah, saudara. Menggenapkan seluruh kehendak Allah. Kehendak Allah adalah agar supaya kita dibaptis. Pada waktu Yesus dibaptis, saudara, keluar dari dalam air. Pada waktu itu langit terbuka dan melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Pada waktu baptisan, saudara, ada anak Allah dibaptis dan Roh Kudus turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saudara, ketika kita mengikuti teladan Yesus melalui baptisan, maka kita akan mendengar secara iman
bahwa ada suara dari surga berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Allah berkenan kepada kita ketika kita mengalami hidup baru lewat baptisan. Kemudian saudara yang kedua, Yesus sendiri yang memerintahkan, memberikan perintah akan baptisan itu. Markus 28 ayat 18 sampai 20. Dia katakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ayat yang ke-19. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, mereka melakukan ini, saudara, oleh karena Yesus memberikan teladan dan Yesus memberikan perintah. Pergilah kamu ke seluruh dunia, jadikan semua bangsa menjadi muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itulah sebabnya saudara, Rasul Paulus adalah rasul yang paling besar di antara rasul-rasul. Dia juga saudara dibaptis. Pada waktu saudara dia ditangkap di Ka'bah. Dan dia diminta untuk bertanggungjawabkan akan imannya. Lalu dia mulai menjelaskan tentang pertobatannya. Bagaimana pertobatannya terjadi, saudara. Lalu dia katakan pada waktu Ananias untuk datang melihat kepada Paulus. Pada waktu dia datang, saudara, kepada Paulus, lalu dia menyampaikan apa yang disampaikan oleh Tuhan kepadanya, bahwa Tuhan memiliki rencana yang besar untuk dia. Maka saudara, Paulus, malaikat itu Ananias berkata, dan sekarang, mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis, dan dosa-dosamu disucikan, sambil berseru kepada nama Tuhan. Kemudian saudara, Rasul Paulus memberikan diri dibaptis. Saudara, ketika dia dibaptis, dia menjadi seorang pelayan Tuhan yang luar biasa. Dia menjadi setia di dalam Tuhan. Dia menjadi pengabar Injil yang luar biasa di dalam perjanjian baru. Saudara, apakah yang engkau ragukan untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Apalagi saudara yang kita ragukan? Semua di dalam Alkitab menceritakan tentang baptisan. Kalau kita menerima Dia, saudara, kita percaya menyerahkan diri kepadanya. Kita percaya oleh karena saudara kita belajar firman Tuhan. Dan kita mengalami pertobatan di dalam hidup kita. Dan kita mengalami hidup baru lewat baptisan. Apalagi saudara yang menghalangi kita. Rasul Paulus katakan dalam komitmennya. Roma pasal 8 ayat 35. Siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Ayat 38, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Ayat 39, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kalau kita mengasihi Tuhan, tidak ada yang dapat menghalangi kita. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Sida katakan, apakah halangannya jika aku dibaptis sekarang? Apakah halangannya jika aku percayakan kebenaran ini? Apakah halangannya jika aku menyerahkan diri kepada Tuhan? Saudara, ketahui Anda di mana. Roh Kudus ada bersama dengan saudara, yang sementara menjamah hati saudara,
yang telah mendengarkan pekabaran dari malam mengalami hidup baru lewat baptisan yang Yesus ajarkan kepada kita. Sehingga kita akan menerima berkat-berkat rohani yang kita sudah pelajari. Kita akan menerima kuasa yang luar biasa. Kita akan menerima hidup baru. Kita menjadi anak-anak Allah. Kita menjadi pewaris-pewaris sorga ketika kita datang kepada Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati saudara malam hari ini. Saya bawa di dalam nama Yesus. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur oleh karena Tuhan memberikan kesempatan bagi kami semua untuk bersama-sama dalam ibadah online, pelangi kasih, berbakti dan menyembah Tuhan selama 2 minggu bersama-sama dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan oleh karena berkat-berkat rohani yang kami sudah dapatkan lewat lagu-lagu pujian, doa bersama, bahkan juga belajar akan firman Tuhan dari seri kebenaran firman Tuhan, berita pengharapan. Bahkan pada malam hari ini Tuhan, kami bersyukur oleh karena kami telah mempelajari berita pengharapan, berkat ketika menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Tolonglah kami Tuhan, malam hari ini kami percaya bahwa kuasa Roh Kudus bekerja untuk menjamah hati kami semua, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Oleh karena Dia adalah Allah yang berkuasa di bumi dan surga. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Dia akan memberikan kebangkitan kepada orang yang sudah mati. Dan Dia akan memberikan keselamatan. Kami bersyukur oleh karena telah mengangkat Yesus. Dan Dia telah mengalami hidup baru. Hidup dengan penuh sukacita menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Bapa di surga, tolonglah kami agar supaya kami diberikan kemampuan untuk menerima Yesus Kristus dalam hidup ini. Karena kami rindu agar supaya pada waktu Tuhan datang. Ibadah online Pelangi Kasih dari Gereja Masih Advent hari ke-7 Bola Mengondo, Udin, Gorontalo. Tuhan limpahkan berkat yang indah dalam hidup mereka. Kuatkan iman mereka. Berikan sukacita, damai, sejahtera. Dan berikan kelimpahan dalam hidup mereka. Bukan hanya kelimpahan secara jasmani, tapi kelimpahan secara rohani. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mendengar doa kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.